Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya menghadiri acara yang saya undang. Ya, dalam hal ini saya akan mempresentasikan ya, istilahnya mengenai manajemen perubahan. Jadi sebelum saya ke materi yang lebih lanjut, ya, mungkin saya akan menyampaikan dulu biar istilahnya teman-teman juga mengetahui apa sih itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk membantu individu atau tim atau organisasi ya, dalam meningkatkan perubahan yang lebih baik. Contohnya yang tadinya yang mungkin kita kerjakan sulit ya, dengan adanya manajemen perubahan kita akan mengerjakan lebih mudah ya. Kemudian juga yang tadinya hasilnya pun sedikit, dengan adanya manajemen perubahan hasilnya lebih maksimal, lebih banyak. Untuk saat ini mungkin saya akan mencoba memaparkan manajemen perubahan yang ada di perusahaan PT Alba Unggul Metal, itu perusahaan yang tempat saya bekerja. Yang hal ini saya berpatokan terhadap kegiatan QCC yang telah dilaksanakan oleh perusahaan kami, yaitu orang yang dilaksanakan oleh bagian paint shop. Dalam ini akan mengangkat tema mengenai meningkatkan produktivitas hasil cat di bagian paint shop cat. Nah, di bagian paint shop cat itu adalah pekerjaan mengecat komponen-komponen yang dilakukan oleh perusahaan kami. Nah, ini adalah masalah-masalah yang diangkat sebelum melakukan tema tadi ya. Karena di dalam regu di bagian paint shop itu terjadi adanya masalah, diantaranya ada terjadinya karat ya, jadi banyaknya komponen yang karat, kemudian juga adanya hasil proses cat juga yang masih banyak yang repair itu istilahnya yang di servis, yang dicat ulang ya. Kemudian juga produktivitas masih maksimal ya. Kemudian juga masih ada proses pendempulan, jadi tidak langsung dicat, jadi ada lama. Itu adalah masalah ya sebelum melaksanakan yang lainnya. Nah, ini data-data ya yang telah dikumpulkan tim paint shop cat selama bulan Januari, kalau masalah di Januari ya. Itu ada datanya. Nah, maka dari data tadi Rugu Paint Shop tadi mengangkat tema meningkatkan produktivitas hasil cat di bagian workshop ya. Mengapa ini tidak diambil? Karena ini berhubungan dengan sebenarnya program manajemen juga dalam meningkatkan hasil produktivitas di bagian lain juga. Nah, ini target ya. Target yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Ini mungkin angka dari bulan Januari sampai Juli sebelum ada QCC. Ya, sebelum QCC. Target yang dicapai, yang direncanakan atau yang mau dicapai oleh paint shop adalah 13,67% ya. Ini bukan tabel dari sebelum QCC yang tadi angkanya ya. Ini yang sebelum QCC. Nah, setelah QCC nanti targetnya adalah meningkat menjadi 13,67%. Dalam bekerja tim paint shop cat itu mereka menggunakan sistem metode SMART ya. Supaya istilahnya kegiatan itu pun terukur ya. Jadi spesifiknya dia menaikkan hasil cat sesuai tadi yang diprogram oleh perusahaan. Kemudian juga measurable-nya, terukurnya dari hasil dari 749,1 menjadi 852 ya, peningkatan ya tadi. Kemudian ya achievable-nya adalah kenaikan sebesar 102,48 atau 13,2%. Kemudian juga TBS-nya adalah target sampai bulan. Jadi istilahnya ada targetnya. Oke, nah ini mungkin
kondisi-kondisi yang ada di berupa yang secat. Ini ada sebelum QCC ini, secara prosesnya adalah dari refining dan balik. Karena adanya metode, masalahnya karena ada metode ya. Metodenya masih menggantung komponen kecil. Material juga ada. Oke, lanjut. Jadi dari masalah-masalah tadi, Ruku besok tadi ada rencana penanggulangannya ya. Penanggulangannya itu bekerjasama dengan tim Ruku lain, dengan tim maintenance dalam rangka penyediaan alat bantu. Di sini dari metode yang tadinya tidak ada alat bantu ya, tidak ada alat bantu. Kemudian juga dari material juga istilahnya ada beberapa komponen yang diperbaiki. Oke, ini penanggulangannya. Dari penanggulangan ini ada sebelum adanya QCC, before dan after ya, itu semua ada QCC semua. Jadi menggantungkan komponen yang itu masih istilahnya posisi jalan, ya, umpire jalan di montuman. Ya, akibatnya istilahnya terlambat, ya, banyak istilahnya komponen istilahnya karena mengejar putaran komponen, putaran pembayar. Tapi setelah adanya QCC itu ada alat bantu, dibuat alat bantu. Jadi sebelum digantungkan pembayar tadi, barang komponen magnetik itu dirapikan dulu sehingga dengan cepat bisa mengikuti putaran pembayar. Nah, ini juga ada beberapa foto-foto yaitu alat bantu. Ini juga sama ya. Ini kalau ini untuk mengantisipasi karat tadi ya, karat. Jadi yang tadinya hanya telanjang, komponen telanjang kemudian juga dipakai dengan plastik ya, plastik ukuran cor itu supaya menghindari debu dan air hujan. Nah, ini juga sama. Yang tadinya perubahannya itu dari sebelum ada QCC hanya dua ya, hanya dua yang digantung, tapi dengan setelah ada QCC kita ada 3 ya, itu perubahannya. Nah, sehingga dari perubahan tadi benefit yang dihasilkan dari Ruku besok tadi yang membantu selama perusahaan ada kenaikan ya. Kalau sebelum QCC dia hanya 749 ya, kalau setelah posisi dia ada 920, jadi kenaikannya itu kurang lebih 26,7%. Ini sangat membantu sehingga keuntungan bagi perusahaan pun sebenarnya lebih meningkat, yang artinya tadinya hasil produksinya lebih sedikit dengan adanya kegiatan QCC tadi ada banyak perubahan ya. Dalam arti perubahan ini yang tadinya cuma misalnya berapa hanya 749, rata-rata setelah QCC adalah meningkat 900. Jadi dari segi perusahaan pun sebenarnya dibantu untuk peningkatan produksinya, dan dari karyawan pun dari pekerja itu sangat dipermudahkan dalam arti dengan adanya alat bantu tadi tidak mengejar lagi pembayar dia. Kalau sebelumnya kan menggantung itu dengan ada pembayar satu-satu, tapi dengan alat bantu sebenarnya pertama dirapkan dari alat bantu dulu baru dipindahkan, sehingga dari tenaga kerja pun sangat efisien, tidak lagi istilahnya mengejar-ngejar putaran pembayar. Nah, ya, ini mungkin setelah tadi berjalan dengan adanya QCC tadi dari produk tadi mengenal standarisasi, yang tadinya adalah merupakan suatu perubahan ya. Nah, seperti sampaikan dari awal, perubahan itu merupakan suatu proses yang membantu individu untuk lebih baik ya. Nah, ini perubahannya yang tadi dari secara rangkuman, secara kesimpulan. Jadi perubahan tadi ada dari pertama perubahan dari komponen ya, dari penggantung komponen yang tadinya 2 menjadi 3, sehingga dari perubahan tersebut hasilnya pun lebih banyak ya. Kalau sebelumnya cuma 2 kan istilahnya kalau sedikit, tapi dengan bisa 3 itu lebih banyak.
Kemudian juga dari komponen 3 menjadi 4 itu ada beberapa yang bisa dipakai kayak komponen lokal ya itu bisa 4. Tapi kalau yang 3 itu bodi samping. Kemudian jaga istilahnya komponen yang kecil-kecil itu lebih bisa banyak. Jadi dari sistem tadi merupakan istilahnya itu suatu perubahan yang dilakukan oleh dari tim Penshop Cat ya untuk perusahaan, sehingga dari perubahan tersebut dari segi perusahaan dari produktivitas itu lebih meningkat. Kemudian dari karyawan pun untuk melaksanakan kerjaan pun lebih efisien efektif ya. Dan nanti istilahnya karena diadakan alat bantu. Itu mungkin presentasi dari saya mengenai manajemen perubahan yang dilaksanakan oleh yang di perusahaan PT Pemerintah melalui kegiatan institusi yang dituju Pak Ibu tadi. Mungkin kurang lebihnya saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.